Lalu perkenalkan, nama saya Fenix Fredly dengan nomor mahasiswa 1891 03 1053. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta dan pendapat. Yang pertama, fakta. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian atau situasi nyata yang memang telah terbukti dan terverifikasi. Fakta juga adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan pernyataan yang tak terbantah lagi oleh kebenarannya. Lalu yang kedua adalah opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah atau maupun sedang terjadi. Di sini opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung tidak sama sebab dipengaruhi pola pikir, pengetahuan, serta lingkungannya dalam menanggapi situasi ataupun persoalan tersebut. Di sini ciri-ciri fisik opini itu adalah kata-katanya seperti bisa jadi, sangat, tidak mungkin, sebaiknya, kemungkinan, menurut, sependapat, dan yang terakhir kata-kata yang menunjukkan subjektivitas seseorang. Lalu di sini bentuk opini, yang pertama itu opini belaka berdasarkan dugaan atau pikiran. Yang kedua, opini terinformasi berdasarkan penelitian atau survei atau yang lain-lain. Nah, di sini ciri-ciri kalimat fakta yang pertama itu memiliki data yang akurat. Dalam kalimat fakta, teman-teman cenderung bisa menemukan atau dukungan data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Contohnya jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2010 mencapai lebih dari 237 juta jiwa. Lalu contoh yang kedua juga bisa seperti data pasien COVID di Indonesia per tanggal sekian dan tahun sekian berapa juta jiwa yang terpapar COVID. Lalu yang kedua bersifat objektif. Pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Contohnya ini berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan pada 2014. Lalu yang ketiga, benar-benar terjadi. Nah, jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi berarti bukan melihat dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan beritanya dari orang yang berwenang. Contohnya, sepeda motor tersebut menabrak seseorang anak kecil yang tengah menyeberang. Lalu, ciri-ciri kalimat opini yang pertama itu mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Yang namanya opini itu berarti dalam kalimat tersebut teman-teman akan menemukan pendapat dari diri sendiri ataupun orang lain. Dalam beberapa kasus, pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal sehingga terkesan sebagai fakta. Padahal perkataan orang tersebut juga masih sebatas pendapat yang belum dibuktikan oleh kebenarannya. Lalu yang ciri-ciri kalimat opini, yang pertama itu mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Contohnya, Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja melakukan provokasi terjadinya bentrok warga.
Dinas Pendidikan mencurigai adanya praktik jual beli ijazah di kampus itu. Lalu yang kedua bersifat subjektif, artinya hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Contohnya, saya yakin tim Malaysia akan mengalami kesulitan saat menghadapi timnas Indonesia. Lalu mahasiswa lulusan kampus itu sepertinya masih belum siap terjun ke dunia kerja. Lalu yang ketiga memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Pada kalimat opini, kamu akan cenderung menemukan kata yang bersifat relatif. Jadi maksud relatif itu kata atau frasa tersebut cenderung bisa berubah bergantung siapa yang mengucapkan. Kata-kata yang termaksud relatif diantaranya paling, lebih, agak, ataupun biasanya. Lalu yang ketiga memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Contohnya semakin mendekati hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, biasanya black campaign semakin gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan contoh yang kedua, kuota internet menjadi kendala paling berat bagi mahasiswa kuliah online. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang fakta dan opini. Saya Felix Fredly, terima kasih.